Awesome. All right, well, we're continuing today in our series called At the Table with Jesus. Baik, minggu ini kita melanjutkan serial At the Table with Jesus, di meja bersama Yesus. And we have a devotion that we're doing this week. So you can link on with it if you would like to join in. Thank you, team. Dan minggu ini ada lagi serial Saat Teduh yang bisa di scan dari sini kita bersama-sama. And we're trying a challenge. This is our longest one. I think it's our second longest one, 8 days. So we're going to start today. Dan kita punya challenge ya, jadi ini ada 8 minggu. Karena kita melakukannya semuanya online, jadi teman-teman yang sudah ada di invite oleh Pastor H, silahkan di accept invitation-nya dan kita akan terconnect online di sana sama-sama membaca. And so 8 days, it's a long commitment, but it means you have to read your Bible even though you've been to church. I know. Jadi 8 hari ini, 8 hari berturut-turut agak berat ya. But actually it's not because we've been doing it for like even more than 8 days. Yes, I know. Ya, tapi jangan putus asa. 8 hari ini akan bisa kita lalui bersama-sama karena kenyataannya kita sudah melalui lebih dari 8 hari setiap challenge. And so let's get involved. Let's get included in this devotion as we get to study the scriptures together. Ya, maka dari itu kita sarankan, kita undang teman-teman semua, saudara semua untuk bersama-sama melakukan saat teduh ini bersama dengan kita melalui At the Table with Jesus series. All right, so this series we've been talking about this concept about how we've got so much information available to us at just our fingertips, don't we? Ya, jadi dalam seri ini kita sudah membicarakan bahwa kita tuh punya banyak sekali gangguan sebenarnya. Kita mudah sekali mengakses informasi hanya di jari kita melalui telepon. We can find ourselves with our phones especially snacking all day on information. Nah, analoginya adalah saat kita bermain dengan handphone kita, itu kita snacking on information karena ada banyak sekali informasi yang biasanya sedikit-sedikit tapi kita terima banyak. And so we can snack on social media. Jadi kita bisa, makanan kecil kita adalah sosial media. Snack on the news. Is any news lovers out there? Adakah yang suka membaca berita? Some people, Opung loves the news. Ya, kalau Opung Opung news on YouTube and just watches the news often. Ya, ada nggak yang kira-kira di sini senangnya nontonnya berita, buka YouTube tapi bacanya berita? I think it's older people, maybe, Yeah. maybe. Just I'm Jadi saying older. Sepertinya yang kita tahu adalah orang-orang yang suka membaca berita ini adalah orang-orang yang lebih dewasa, yang lebih lebih wise. I apologize if I've offended you. Older than 13. Yeah. Older than 13 is what I was trying to say. I didn't get quite the full words out. Yep. Lebih tua dari 13 tahun ya. And so we can be snacking all day on information. Jadi kita bisa terus makan makanan kecil itu setiap hari. And poor Emmanuel gets lots of messages from his wife saying, "Babe, have you done this? Babe, can you do this?" Like it's just snacking all day on this wife. Contohnya adalah Pastor Emmanuel kalau dapat news kecil-kecil gitu dari Pastor Rich gitu ya, sudah melakukan ini belum, sudah melakukan itu belum gitu. And so sometimes as Christians, we can fall into the same trap where we're snacking on the Word of God. Dan sebagai orang-orang Kristen, terkadang kita terjebak dalam permasalahan yang sama, pergumulan yang sama, yaitu kita makan makanan kecil nih, kebenaran firman Tuhan tapi sedikit gitu. Yeah, so in our day we might read the verse of the day just really quickly in the morning. Kadang-kadang yang kita lakukan adalah kita baca verse of the day. Sebentar banget, cuma kayak lihat terus udah gitu aja. We might find a devotion on TikTok. Atau kita lihat berita-berita kayak yang ada di FYP gitu ya, ada kayak bacaan Alkitab seperti itu. Tapi kita cuma baca doang. And so we might also find a YouTube short of someone's preach and get stuck kind of watching a few of those. Kalau enggak kayak 1 menit video 1 menit di YouTube di mana pengkhotbah lagi memberitakan kebenaran firman Tuhan, tapi kita hanya lihat yang dari misalnya message-nya dia 30 menit, kita cuma dapat kelihatan 1 menit itu aja, itu yang dimaksud dengan snacking. And so there's an issue though, as we're snacking, we're not really feeding on the Word of God properly as it's intended. Nah, saat kita makan makanan kecil itu, kita nggak mendapatkan konteks yang sebenarnya, message atau berita yang Tuhan mau sampaikan kepada kita itu nggak kita dapatkan sepenuhnya. And this series is all about actually that Jesus invites us to sit at the table with Him every day, to share a meal with Him, to eat of Him.
Dan seri yang sedang kita laksanakan ini adalah sebenarnya mengenai undangan Tuhan untuk kita, untuk boleh bersama-sama menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan. And so this is about you sitting at a table, sitting in a quiet place in your house or in your house and sitting with Jesus, just you and him. Dan seri ini adalah tentang kita bersama dengan Tuhan, tentang kita menghabiskan waktu dengan Tuhan, tentang kita berdiam diri di hadapan Tuhan. And so Jesus has food for us to eat, spiritual food to nourish us. Tuhan punya makanan untuk kita, makanan untuk jiwa kita yang akan menutrisi jiwa kita. In fact, one time Jesus made this bold proclamation. It's even a long word to say. I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Ya, jadi untuk memastikan bahwa Tuhan itu punya makanan untuk kita, Tuhan bersabda kepada kita. Dalam firman-Nya di Yohanes 6 ayat 35 dia berkata, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." And it's true that all of us, we're hungry for something, aren't we? Like if we're really honest with ourselves, we're hungry for something, meaning in our life. Nah, jadi kalau kita refleksi kembali ke dalam diri kita, pasti banyak dari kita yang memang sebenarnya merasa lapar, tapi kelaparan itu sebenarnya terjadi dalam jiwa kita. Kita pengen tahu apa sih makna hidupku, kenapa sih aku menjalankan apa yang aku jalankan hari lepas hari. And sometimes we can think, if I just get that money or that amount of wealth, then that hunger will be satisfied. Nah, sebagai manusia, keterbatasan pemikiran kita sebagai manusia, kita pikir, oh kalau aku punya uang itu, kalau aku punya jabatan tersebut, kalau aku dapat promosi itu, aku rasa jiwaku akan merasa kenyang. Or if I could just get that guy to date me, then I will be satisfied. Dan kalau misalnya ada lelaki ganteng itu yang dating sama aku, probably jiwaku akan merasa puas. But those things, they don't ultimately satisfy us. They satisfy us maybe for a moment, but there's something greater and something deeper that only satisfies. Nah, semua itu benar. Terkadang semua itu memang membuat kita merasa cukup puas, tapi hanya sementara saja. And that is relationship with Jesus. Tapi ada satu hal yang membuat jiwa kita terpuaskan, yang membuat jiwa kita kenyang dari kelaparannya, yaitu hubungan dengan Yesus. And as that scripture says, that as we go to him, we're never going to hunger and we're never going to thirst because he will satisfy us. Dan seperti yang disebutkan tadi di Yohanes 6 ayat 35, bahwa hubungan dengan Yesus itulah yang akan mengenyangkan jiwaku dan aku tidak akan pernah lapar lagi. Now maybe you came to church today and you're feeling hungry, not physically hungry because you missed breakfast. There are snacks afterwards, so just hold on. We're not too far there, but you can feel a spiritual hunger in you. Mungkin ada dari kita yang pagi ini datang ke gereja dan kita merasa lapar, kita merasa kosong. Tapi bukan secara fisik karena kita pagi ini tidak sarapan, karena nanti akan tetap ada coffee time. Tapi mungkin ya kita merasa lapar, jiwa kita merasa kayak kosong gitu. Let me tell you the good news. Jesus is the answer. Nah, izinkan saya untuk memberitakan bahwa Yesuslah jawaban dari kelaparan kita itu. Jesus is the bread of life. Yesus adalah roti hidup. Or Jesus is the rice of life. Tuhan adalah nasi kehidupan. He will satisfy you. Dia akan memuaskan kita. As you earnestly seek him, saat kita terus mencari dia, you will find your hunger satisfied in him. Kita akan merasa dikenyangkan di dalam dia. And so Jesus has invited each one of us to come and sit with him, to do life with him. Jadi sebenarnya Yesus mengundang semua kita yang ada di sini untuk berdiam diri dengan Tuhan setiap hari. This table represents more than just us kind of doing some religious practices as part of our life. Meja ini melambangkan lebih daripada kita melakukan kegiatan kita hari lepas hari ya, maksudnya kegiatan rohani hari lepas hari. This table represents humble surrender. Meja ini melambangkan penyerahan diri kita dengan rendah hati. Where we would come humbly to Jesus and to want to learn from him. Dan dengan rendah hati kita mau datang kepada Yesus dan kita mau belajar tentang kebenaran-kebenaran yang datang daripada Dia. And so these last couple of weeks we've talked about accepting that invitation to daily spend time with Jesus. Beberapa minggu belakangan ini kita
sudah membicarakan tentang menerima undangan tersebut untuk setiap hari menghabiskan waktu dengan Tuhan. And that as we sit down at the table, the best way we can enter into the presence of God is through worship, is through honoring His name. Dan saat kita menghabiskan waktu dengan Tuhan, apa yang kita lakukan? Kita mau menyembah Dia, kita mau meninggikan namanya. And so today we're going to answer the question, well, what happens next? I've accepted the invitation. I'm going to daily make time to be with Jesus. I'm going to spend some time in worship. What do we do next? Nah, jadi minggu ini kita akan melihat apa selanjutnya. Oke Tuhan, saya terima undangan Tuhan. Oke baik, saya akan menghabiskan setiap hari dengan Tuhan. Saya akan menaikkan pujian untuk Tuhan setiap hari. Selanjutnya apa? Is this where we open up our list, our prayer list, and start sitting with Jesus and be like, okay Jesus, number 1, please. Apakah ini adalah saatnya kita membuka list doa kita? Kita mau duduk di hadapan Tuhan setelah kita menyembah Tuhan, kemudian kita bilang, Tuhan aku perlu... I would suggest not yet. Not yet. Jangan dulu ya. Not Jangan yet. dulu. There's something better. And so you can ask your list throughout your day as you go along with Jesus. This is our first part of the day. I want to encourage us that as we come and sit at the table, actually we come to sit to learn. Nah, kita nanti selama seharian kita menjalani hari kita, pasti ada hal-hal yang kita mau minta dari Tuhan. Tetapi di pagi hari, saat kita renungan, saat teduh, saat kita menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan, kita worship, kita mau belajar dari Dia. And to position ourselves to learn His ways. Dan kita mau belajar benar-benar mengambil pesan yang daripada Tuhan. His values. Nilai-nilai yang Dia ungkapkan kepada kita. And to learn from His endless wisdom. Dan belajar dari kebijaksanaannya Dia. Have you ever thought, I don't know what to do about this situation? Kita pernah ya pastinya berada di situasi di mana kita bingung, aku harus ngapain ya dengan situasi yang sekarang ini terjadi dalam hidupku? Jesus knows. Yesus tahu. And He's waiting. He's sitting at the table. He's like, just come and sit with me. I can tell you everything you need to know. Dan basically Tuhan ada di sana menanti kita untuk datang dan kita untuk belajar daripadanya. Karena Tuhan Yesus akan berkata, aku tahu jawaban dari masalahmu, aku tahu apa yang kamu harus lakukan. And so He can give you wisdom how to deal with someone maybe that's frustrating you and in your work situation. Ya, jadi Tuhan yang akan memberikan kita kebijaksanaan untuk kita bersikap sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana sih kita menyikapi sesuatu yang kira-kira mengganggu kita. Or to give you wisdom as to what university course you should study in the future. Atau kalau kita bingung kita mau ambil jurusan apa saat kita mau masuk kuliah, Tuhan Yesus juga tahu jawabannya untuk kita. When we come and sit at the table, we're positioning ourselves to learn from Him. Pada saat kita duduk di meja bersama dengan Tuhan, kita memposisikan diri kita sebagai murid yang mau belajar dari sang guru. And to draw from His understanding of what really matters most. Dan untuk kita boleh mengerti apa sih yang paling berarti. And so we see that as we sit with Jesus, as we open our hearts to receive from Him, position ourselves to learn, that is where we are transformed. Nah, jadi kita belajar saat kita datang berserah diri di hadapan Tuhan, kita mau menghabiskan waktu dengan Dia, saat itulah hidup kita akan bertransformasi. It is what is so powerful, the potential of us as we sit at the table each day with Jesus. Jadi pada saat kita diam duduk bersama dengan Tuhan, itu adalah sesuatu yang sebenarnya itu sangat berkuasa ya atas hidup kita. And there's something about understanding the will of God for your life and then operating in that brings a satisfaction to the hunger that we have. Dan sebenarnya rasa lapar itu terpenuhi saat kita mengerti apa sih yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup kita menurut kebijakan Tuhan. Dan saat kita melakukannya, disitulah kelaparan kita akan terkenyangkan. And so we have this hunger for meaning and purpose. Nah, It's inbuilt in us. Biasanya yang kita miliki itu dalam diri kita tuh ada ketidakmengertian tentang apa yang sedang terjadi. Kita kelaparan akan pengertian. As we sit at the table, it's there that we can find that purpose and that meaning. Tapi saat kita berada bersama dengan Tuhan, menghabiskan waktu bersama dengan Dia, kita akan mulai mengerti apa yang kita perlukan untuk mengenyangkan jiwa kita. Now, in week 1, we talked about Jesus meeting the Samaritan woman at the well.
Baik, di minggu pertama kita berbicara tentang Tuhan Yesus bertemu dengan wanita Samaria. And so Jesus was there alone at the well, and a woman came, and he had a conversation with her. Nah, saat itu Tuhan Yesus berdiam diri, kemudian ada wanita Samaria datang dan melakukan perbincangan dengan Tuhan. And so if you remember, the disciples were going off to find something to eat. Dan kalau kita ingat, murid-murid Tuhan itu pergi untuk mencari makanan. They're like, let's go to SS, we'll get a little gourmet basket of food things. Kalau zaman sekarang, Not too spicy. Maybe Jesus likes spicy, I'm not sure. And then gathered it all together. So they were just popping off to SS. They were coming back to Jesus at the well. analoginya kalau zaman sekarang mungkin murid-murid Tuhan saat itu pergi ke restoran SS yang ada di ujung jalan situ ya, karena mereka mau makan makanan pedas. And they come back to Jesus and they're like, Rabbi, you must eat something. You need to eat something now. You must be hungry. Dan saat itu mereka mengingatkan Tuhan, Guru, engkau harus makan karena kami yakin kau pasti sebenarnya lapar. And so Jesus says to them, I have food that you know nothing about. Dan saat itu Yesus berkata kepada mereka, aku memiliki makanan yang kalian tidak tahu. Does anyone hoard food in their pockets? Is anyone like that? Like just have a random biscuit in your pocket? No. Apakah ada yang memiliki makanan yang kira-kira kita tidak tahu? You know, Annabelle finds food everywhere, and I don't know where it's come from. So I'll just look over, and she'll be eating. This is my 11-month baby, and she'll be eating something. And I'm like, I didn't give her food, even in the last 5 minutes. What is she eating? She just found a biscuit randomly. Hopefully it's not more than a day old. But Jadi di rumah Pastor Rich itu makanan ada di mana-mana gitu ya, karena mereka punya baby yang umurnya 11 bulan, jadi ada banyak sekali biskuit-biskuit yang bisa dimakan juga, yang kemungkinan harus benar-benar dicek apakah itu sudah kadaluarsa atau tidak. So Annabelle has food that we don't know about. But so obviously Jesus, he's saying, well, I've got food that you know nothing about. Jadi kalau di rumahnya Pastor Rich itu ada makanan yang mereka tidak ketahui, biasanya itu makanannya Annabelle. And this confused the disciples. They're like, could someone have brought him food already? Like, we weren't that long at SS. They're pretty quick with the service. Jadi kejadiannya saat itu, pada saat Tuhan bilang, aku punya makanan yang kalian tidak ketahui, murid-murid Tuhan itu bingung, sebenarnya apa sih maksudnya? And Jesus says these words, my food is to do the will of him who sent me and to finish his work. Saat Tuhan Yesus melihat murid-muridnya kebingungan mencari jawaban, Tuhan Yesus memberikan mereka jawaban. Katanya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. So I want to propose in our morning time with Jesus. Have we sat and asked him, what is your will for this day? Jadi pada saat kita duduk berdiam diri bersama dengan Tuhan di pagi hari, mari kita sama-sama bertanya, Tuhan mau aku melakukan apa? Maybe we might leave that devotion time or time of prayer feeling a little bit unsatisfied because actually the food that he has available for us is to know his will for what that day is to bring. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak merasa terpuaskan juga setelah saat teduh, kemungkinan kita tidak mempertanyakan hal tersebut. Kita tidak mendengar dari Tuhan tentang apa sih yang Tuhan mau kita lakukan hari itu. Now, to come to Jesus in that way, to learn from him, takes humility. Dan untuk datang kepada Tuhan, untuk belajar dari Tuhan itu melibatkan kerendahan hati. It means laying down our pride. Itu artinya menyerahkan kebanggaan yang ada dalam diri kita. And admitting we don't know everything and we don't understand everything and we don't know what to do all the time. Ya, jadi artinya kita harus berani mengakui, kita harus dengan rendah hati mau mengakui, Tuhan aku nggak tahu apa-apa, aku tidak tahu segalanya. Aku memerlukan Tuhan untuk memberitahu aku apa yang aku harus lakukan. And so I want us to be thinking, well, actually, just as Jesus was committed to doing the will of the Father and that sustained him, that fed him. Ya, jadi saat Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapanya, itu yang membuat dia terpenuhi. That we too, as we come to him and we position ourselves to hear from him, what is your will for this day? That's going to feed us like nothing else. Dan itu juga yang akan terjadi pada kita saat kita datang kepada Tuhan dan kita bertanya, Tuhan apa yang aku harus lakukan hari ini? Apa yang Tuhan mau untuk aku kerjakan? Itu yang akan sebenarnya memuaskan jiwa kita. And I love it. I just love that idea that Jesus can give us a mission for the day ahead.
Dan saya sangat menyukai ide bahwa Tuhan Yesus akan memberikan kita misi untuk hari itu. And maybe that mission is to love your kids or love your husband in a certain way. Mungkin misi yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui renungan adalah kasihilah pasanganmu, kasihilah anak-anakmu. Maybe that mission is to be looking for someone when you're at the pasar, you're buying your food, your market food, and you're just like, okay, God, I just want to bless someone with buying some vegetables for them. Mungkin juga bisa dengan sesuatu yang sesimpel kayak kita pergi ke pasar dan kita bilang, Tuhan aku mau memberkati seseorang hari ini melalui membeli makanan dari mereka. Maybe it's buying a chocolate for your boss, even though they've been really hassling you a lot lately. You're just like, no, I'm going to love them anyway, just as Jesus instructs me to. Ya, atau mungkin juga kita mau membelikan coklat untuk atasan kita, walaupun kita merasa kita diperlakukan kurang adil atau kita merasa kita banyak diganggu, tapi kita tetap memberikan kebaikan bagi orang itu. And so as we come to him, we ask him, what is your will for today? Jadi saat kita datang kepada Tuhan dan kita bertanya, Tuhan apa kehendakmu hari ini? Then there's an opportunity for us to learn from Jesus. Itulah saatnya kita belajar dari Tuhan. Like how to walk in patience. Seperti gimana caranya kita berjalan dalam kasih dan kesabaran. Or how to show your faithfulness. Atau bagaimana cara kita untuk memperlihatkan iman kita. That Jesus is there to teach us these things. Dan Tuhan Yesus ada di sana untuk mengajarkan kita hal-hal ini. All right, for our passage of scripture today, we're going to focus on what is arguably the most well-known meal that Jesus had, which is the Last Supper. Ya, jadi bacaan kita yang utama hari ini adalah mengenai Last Supper. And so today we have taken communion. We have engaged with one part of what was part of the Last Supper, which was having communion together. Jadi pagi hari ini kita sudah melakukan perjamuan kudus, yaitu sesuatu yang adalah bagian daripada makan malam terakhir saat itu. And so the Last Supper is the last meal that Jesus is going to have with his disciples before he's arrested. Jadi makan malam terakhir saat itu adalah memang benar-benar secara fisik makan malam terakhir yang Tuhan Yesus miliki, waktu yang Tuhan Yesus miliki dengan murid-muridnya. And so this was a significant time for him and the 12 disciples. Jadi ini adalah waktu yang teramat sangat berarti dan signifikan antara Tuhan dengan ke-12 muridnya. And we can read in the book of John that actually as part of the Last Supper and continuing from that, Jesus shares some really profound and comforting teaching. Jadi di acara makan malam terakhir ini ada sesuatu yang Tuhan Yesus ajarkan yang amat sangat berarti. And so I want us to have a look just quickly at a few different scriptures as he talks about many different topics in this time. Jadi kita akan melihat beberapa ayat Alkitab yang Tuhan ajarkan kepada kita saat dia menghabiskan waktu dengan murid-muridnya saat makan malam terakhir itu. And I want to encourage us that just as Jesus spoke those types of words to the disciples, that Jesus still continues speaking those words to us today. Jadi izinkan saya untuk mengingatkan bahwa saat Tuhan mengatakan firman-Nya pada murid-muridnya saat itu, Tuhan juga masih menyatakan semua hal tersebut, janji-janji tersebut untuk kita. As we make the decision to sit and to learn from Jesus, we actually have the opportunity to hear these types of things. Ya, jadi saat kita akan mendengarkan kebenaran-kebenaran firman yang Tuhan akan sampaikan kepada kita adalah saat kita duduk berdiam diri dengan Tuhan. You know, the Bible is the written word of God. Jadi kita tahu bahwa Alkitab adalah kata-kata Tuhan yang disampaikan kepada kita secara tertulis. And that is the main way that we can learn about Jesus and his life and how he wants to teach us. Dan Alkitab adalah jalan utama kita untuk mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, karena di sana kita bisa membaca kebenaran firman-Nya. And so rather than maybe just reading the devotion or reading a passage of scripture just because you need to read it and then moving on to the next thing, before you open the scriptures, say, God, what is your will for my life today? Speak to me through the scriptures. Jadi sebelum kita memutuskan kita mau membaca ayat Alkitab yang mana secara acak, secara random, ada baiknya kita diam, berdoa, dan kita bertanya sama Tuhan. Tuhan, apa sih pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada saya pada hari ini? We let the words of the Bible speak to us. They have the power to transform us. Dan saat
dan saat pesan-pesan Tuhan melalui kitab suci itu disampaikan kepada kita, itulah saatnya hidup kita ditransformasi. All right, so as we read in John, and we're going to start in chapter 13, we see that the first thing that Jesus did after that moment of communion and eating is that he washed the disciples' feet. Jadi kalau kita baca di kitab Yohanes, hal pertama yang Tuhan Yesus lakukan pada saat makan malam itu adalah Tuhan Yesus sebagai guru, bayangkan kita punya guru, dia membasuh kaki kita. And this is a powerful picture for us, that even as we make the decision to sit with him each day, that maybe we might need our feet washed from time to time. Ya, jadi pesannya adalah saat kita datang kepada Tuhan setiap hari, kita mungkin masih tetap harus dibersihkan juga sebenarnya setiap hari. Maybe we need some of the dirt that's come from life just washed off. Nah, tadi kotoran-kotoran yang harus dibersihkan sama Tuhan itu adalah seperti kotoran-kotoran dalam hidup kita, dosa-dosa kita. The mess from the journey just cleansed by him. Ya, jadi kerusakan-kerusakan yang terjadi saat kita menjalani hidup ini akan dibersihkan oleh Tuhan. And so I love it that Jesus comes with that servant attitude. And so even as we're sitting with Jesus in the morning, have the thought that Jesus is actually here to serve me, which is amazing. Like we should be serving him, but he's ready to serve us with a meal. Dan salah satu hal yang paling powerful adalah Tuhan Yesus datang dengan hati yang mau melayani. Bayangkan dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat, tapi dia mau melayani murid-muridnya. Mungkin dalam hidup kita sebenarnya harus sadar diri juga bahwa sebenarnya saya yang harus melayani Tuhan, tapi Tuhan datang untuk melayani saya. Alright, so let's go through some scriptures. This is the type of things that Jesus can be sharing with us. So John 13 verse 14 to 17. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. Very truly I tell you, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. Now that you know these things, you will be blessed if you do them. Oke, jadi ayat yang pertama adalah Yohanes 13 ayat 14 sampai 17. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. And so we see as we sit at the table, we're going to receive instruction as to how to care for others, how to love and serve one another. Jadi saat kita duduk bersama dengan Tuhan di pagi hari, kita akan mendapatkan instruksi yang jelas bagaimanakah kita harus mengasihi orang lain, dengan cara apakah kita harus melayani orang lain. And so that's powerful. We're going to continue on to another teaching that Jesus gave, John 14 verse 1. Do not let your hearts be troubled, but believe in God and believe also in me. Ajaran selanjutnya ada di Yohanes 13 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. And so as we sit at the table, there is comfort available to us from Jesus. Jadi saat kita duduk bersama dengan Tuhan di meja Tuhan, ada satu kenyamanan yang sudah disediakan untuk kita. And so if you're feeling troubled because of what you're facing at life, as you sit at the table, he's speaking words like, don't be troubled. Have peace. I am your peace. You can find peace and rest in me that passes understanding. That's what we have access to every day as we sit with Jesus. Jadi dalam kehidupan kita semua kita nggak ada ya yang kayaknya selalu mulus. Pasti selalu ada masalah yang terjadi. Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, kalau kita menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan, bahkan dengan semua masalah itu, Tuhan menyatakan kepada kita, mari datang kepadaku, aku akan memberikan kamu kenyamanan, aku akan memberikan kamu damai. Dan itulah akses yang kita punya kalau kita mau menghabiskan waktu dengan Tuhan. And so then another scripture, John 14 verse 6, you might know this one. I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Ajaran selanjutnya ada di Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Have you ever come to Jesus with those words, God, I don't know how I'm going to get through this? Ya, jadi ada nggak dari kita nih yang pernah datang kepada Tuhan, Tuhan, aduh aku nggak tahu ini gimana caranya ya melewati hal ini. This is too hard.
terlalu sulit, terlalu berat. I'm not going to make it. Aku rasa aku tidak akan melaluinya. Aku rasa aku nggak bisa menanggung beban ini. As we sit at the table, Jesus turns around and says, well, I am the way, I am the truth, I am the life. You are going to make it. Jadi pada saat kita datang dan kita merasa kesulitan, sebenarnya pada saat kita datang kepada Tuhan, Dia sudah punya jawaban. Akulah jalan yang akulah jalan itu. I will make a way through in that circumstance. Aku akan memberikan jalan keluar atas semua masalah-masalahmu. Here is the truth of my word that you can hold on to, promises that you can hold on to in that situation. Inilah kalimat-kalimatku yang kamu bisa pegang selalu. Inilah janji-janjiku yang aku berikan kepadamu. Here is the life to the full that I have for you. Inilah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan untuk kamu. All right, let's move on to the next passage of scripture, John 14 verse 9. Ajaran selanjutnya adalah Yohanes 14 ayat 9. So obviously these are a little snippets of a bigger teaching, but these are just some of the things that Jesus is teaching the disciples in this last meal. Ya, jadi ini adalah potongan-potongan kecil dari firman Tuhan yang di mana kita bisa belajar darinya ya. Ini adalah semua ajaran yang terjadi pada saat Tuhan Yesus menghabiskan waktu dengan murid-muridnya pada malam hari itu. Anyone who has seen me has seen the Father. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. And so sometimes we can come to God and be like, God, what are you doing? How are you working? Is this you, or is this the enemy, or is this me? What's going on? And we can be questioning and confused, and then Jesus turns around and says those words. Dan seringkali dalam kehidupan kita ngerasa bingung. Kita bilang, Tuhan ini apa sih yang lagi terjadi? Ini siapa sebenarnya? Ini pekerjaan Tuhankah? Apakah ini pekerjaan iblis? Apakah aku melakukan kesalahan? Bagaimana nih? Gimana caranya aku bisa keluar dari semua ini? Dan Tuhan menyatakan bahwa siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yeah, anyone who has seen me has seen the Father. So we can find answers at what the Father God is doing and looking like by reading the stories of Jesus and his life. Jadi kita bisa melihat apa sih yang Bapa kita lakukan untuk kita dengan cara kita membaca kebenaran firman Tuhan. All right, the next thing that Jesus shares, this is one of many, John 14 verse 15. If you love me, keep my commands. Ini yang selanjutnya adalah Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku kamu akan menuruti segala perintahku. And so this is again another teaching for us, a challenge even sometimes. This is what Jesus is asking us to do, is to follow his commands. Dan ini adalah salah satu yang ajaran Tuhan yang Tuhan mau untuk kita lakukan, yaitu untuk setia terus mengikut Tuhan. Did you know all of these scriptures were in this same chapter, these few chapters? Ada yang menyadari ya bahwa semua ajaran yang barusan kita ungkapkan itu adalah hanya ada dalam satu pasal. Now at this point, the end of chapter 14, it says that Jesus says, come, let us leave here. So they're in the upper room, they've just had the Last Supper, and so he says, come, let us leave from here. Jadi di akhir dari makan malam itu Tuhan berkata kepada murid-muridnya, mari kita meninggalkan tempat ini. And yet the teaching continues, chapter 15, chapter 16. Saat mereka meninggalkan tempat itu, tetapi ajarannya terus berlanjut di pasal 15, pasal 16, dan selanjutnya. And so we know that the next location that they end up is in the Garden of Gethsemane. Nah, jadi saat mereka pergi tadi, saat Tuhan bilang, mari kita tinggalkan tempat ini, tempat selanjutnya di mana Tuhan mengajar adalah di Taman Getsemani. So potentially these next passages of teachings, they come as they're walking with Jesus to the Garden of Gethsemane. Jadi ajaran selanjutnya itu terjadi pada saat mereka sedang berjalan dengan Yesus ke Taman Getsemani. And maybe they stopped along the way. Mungkin mereka berhenti ya pada saat di perjalanan itu. Or maybe they're having a conversation as they're walking. Atau mereka mungkin ngobrol saat mereka lagi berjalan. And I love that analogy in that we're to sit with Jesus and to spend time with him, but actually the conversation doesn't end at the table, but we can get up and we can walk through our day hand in hand with Jesus. Nah, saya sangat mencintai analogi ini bahwa pada saat pembicaraan kita, pada saat waktu kita dengan Tuhan Yesus di pagi hari berhenti, itu sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan dan conversation kita dengan Tuhan tidak berhenti di situ, tetapi Tuhan menuntun kita sepanjang hari. And so that instruction can happen throughout our day as we're going to work, as we're heading to school.
That Jesus wants to continue on that conversation with us. Jadi semua instruksi-instruksi Tuhan itu terjadi dalam hidup kita sebenarnya sepanjang hari, saat kita berangkat ke kantor, saat kita berangkat ke tempat kuliah, ke kampus. And so the meal is not just a sit down one-time meal. It's almost like a buffet that we can eat from all day. Just Jadi continue on. Jadi Fish, makanan yang lobster, kita dapat dari Tuhan itu steaks. nggak hanya kalau kita bahasanya set menu gitu ya, yang ada di meja itu satu set sudah selesai, nggak, itu seperti buffet. Jadi berlanjut terus sepanjang hari. And so we continue on. Jesus says in John 15 verse 5, I am the vine. Maybe they stopped at an actual vine. Maybe Jesus saw one and that helped him with this analogy. You are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Ajaran selanjutnya ada di Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur, mungkin saat itu Tuhan Yesus berjalan dengan mereka melalui kebun anggur. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. And so Jesus continues on with this powerful teaching. He says in John 15 verse 13, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. Tuhan terus mengajarkan kepada kita berlanjut, kemudian ada di Yohanes 15 ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. And I love it that Jesus, as we're walking along, he might just go, hey Rach, can you lay down your life for that person over there? Just for a moment, lay down your comfort, lay down your time and go and serve them. Dan kadang dan saya sangat mencintai ide bahwa Tuhan Yesus itu sering meminta saya untuk mengorbankan sesuatu demi kepentingan orang lain. It's as we say yes to those moments that actually we step into the grandest adventures with Jesus. Dan saat kita mengatakan ya pada undangan Tuhan tersebut, kita sebenarnya masuk ke dalam petualangan yang sangat baik dengan Tuhan. That we can help share the love and light of Jesus with the people in our world. Bahwa kita bisa menyebarkan kasih Tuhan itu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. All right, 3 more scriptures to share with you. John 15 verse 17. If the world hates you, keep in mind that it hated me first. So this is Jesus speaking. 3 ayat lagi ada di Yohanes 15 ayat 7, Tuhan berkata, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. And so I love that Jesus addresses this whole thing. Well, maybe we're going to get persecuted as Christians. Maybe we're going to be facing hard moments where people are putting us down and accusing us of things that we've not done. And Jesus encourages us, hey, they first hated me, so I'm with you. I'm walking you through that fire. It's going to be okay. Keep focused on me. Ini satu ayat yang sangat punya kuasa yang besar ya, bahwa terkadang dalam hidup kita itu kita banyak diperlakukan secara tidak adil. Tetapi Tuhan berkata kepada kita, mereka sudah membenci aku terlebih dahulu dan aku akan mengasihi mereka. Jadi itu juga yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita hari-hari ini. And so we see in John 16 verse 13 that he promises us the Holy Spirit, help, supernatural power to walk out this walk with Jesus. Dan Yohanes 16 ayat 13 menyatakan bahwa Tuhan menyatakan kepada kita, dia memberikan kita Roh Kudus yang akan tinggal di dalam kita untuk menjalani kehidupan kita. But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you in all the truth. He will not speak on his own. He will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. And so not only do we have wisdom and understanding from Jesus, but we have supernatural power from the Holy Spirit to walk out the walk with him. Jadi bukan hanya kita tidak hanya akan menerima pengertian dan juga kebijakan dari Tuhan, tapi ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita yang supernatural akan menuntun hidup kita. And our last scripture, John 16 verse 33. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Ayat yang terakhir pada pagi hari ini adalah diambil dari Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepada kamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku.
Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Now, these are just a little snippet of some of the scriptures that we could have covered. There's chapters of scriptures. And I want us to be encouraged again that as we sit at the table, these are the types of things that we're going to be learning, that Jesus is going to be sharing with us. Jadi ayat-ayat yang barusan kita ungkapkan hanyalah sebagian kecil dari ajaran-ajaran Yesus yang diberikan kepada kita. Dan berita baiknya adalah kalau kita mau setia, kita mau setiap hari meluangkan waktu bersama dengan Tuhan, hal-hal seperti inilah, janji-janji Tuhan seperti ini yang akan diungkapkan kepada kita. So I don't know about you, but I need wisdom for my life. Jadi saya tidak tahu dengan Anda semua, tetapi saya membutuhkan kebijakan dalam hidup saya. I need understanding from God as how to deal with people, because sometimes I don't understand what Saya to do. perlu pengertian dari Tuhan bagaimana caranya saya menyikapi orang-orang yang bersikap salah kepada saya, karena saya nggak tahu bagaimana. Sometimes I need encouragement when I'm feeling down or facing a struggle or a trial. Saya sering sekali membutuhkan kekuatan yang daripada Tuhan saat ada banyak masalah. Sometimes I just need to know that it's going to be okay. Seringkali saya merasa bahwa saya hanya perlu tahu bahwa semua akan baik-baik saja. And so we can find all of these things as we sit at the table and we learn, we position ourselves to learn from Jesus. Dan hal ini semua tersedia bagi kita saat kita mau duduk di meja bersama dengan Tuhan.